Halo, saya Agustina Enembarwati, salah satu mahasiswi Sistem Informasi pada Universitas Terbuka pada program studi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktikkan tugas 1 dari mata kuliah basis data. Ini terkait dengan pembuatan ERD atau Entity Relationship Diagram. ERD ini merupakan model konseptual yang dapat mendeskripsikan hubungan antar entiti yang digunakan untuk memodelkan struktur data serta hubungan antar data. Pada tugas praktikum 1 kali ini, kita diberikan kasus, yakni terkait rumah sakit, dengan ilustrasi sebagai berikut. Jadi dalam sebuah RS atau dalam sebuah rumah sakit itu mempunyai banyak dokter. Setiap dokter punya banyak pasien yang harus ditangani. Pasien harus terlebih dahulu mendaftar pada bagian administrasi dengan menyerahkan data dirinya. Data pasien yang telah terdaftar akan diserahkan kepada dokter untuk diperiksa. Pasien dapat diperiksa oleh beberapa dokter sesuai situasi dan kondisi pasiennya. Setelah pasien selesai diperiksa, dokter akan membuat resep obat dan diserahkan kepada pasien. Itu tadi adalah ilustrasi untuk kasus dalam pembuatan ERD kali ini. Dan berdasarkan buku panduan yang telah diberikan untuk praktikum, tahapan pembuatan ERD kali ini meliputi 5 tahapan yang akan dijelaskan sebagai berikut. Oke, dari studi kasus yang disediakan untuk tahap pembuatan ERD-nya sendiri terdiri dari 5 tahap. Yang pertama di sini adalah mengidentifikasi dan menetapkan seluruh entiti terkait. Jadi tadi setelah kita membaca studi kasusnya, kita bisa menyimpulkan beberapa hal. Setiap dokter punya banyak pasien yang harus ditangani. Jadi di sini terlihat ya bahwa entiti yang terlibat itu di situ ada dokter, kemudian ada pasien. Pasien harus terlebih dahulu mendaftar pada bagian administrasi. Nah, administrasi di sini juga sebagai entiti dan menyerahkan data dirinya dan sampai dengan selesai. Nah, dari sini kita bisa mengidentifikasi dan menetapkan bahwa untuk studi kasus ini terdapat 3 entiti yang terlibat, yakni dokter, pasien, dan administrator. Nah, setelah entiti tersebut berhasil diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah menentukan field atau atribut dari masing-masing entiti yang sudah kita identifikasi sebelumnya beserta dengan kuncinya atau primary key-nya. Di sini ada dokter. Nah, berdasarkan buku panduan praktikum yang disediakan, jika di dalam studi kasus itu tidak disebutkan atribut-atribut dari sebuah entiti, maka untuk menentukan atributnya kita bisa menggunakan penalaran kita sesuai dengan seperti kehidupan sehari-hari. Untuk dokter itu kita hanya akan menetapkan atributnya sampling aja, jadi ada 2 atau sekitar 3. Sini ada ID dokter. Dan ID dokter ini sebagai primary key ya, sebagai kunci utama dari field, dari entity dokter. Ada ID dokter, kemudian ada nama dokternya. Sebenarnya bisa banyak sekali ya, cuman kita hanya sama spesialis spesialis
kita hanya 3 aja. Kemudian yang selanjutnya adalah pasien. Pasien ini kita tentukan fieldnya, ID pasien, nama pasien. Mungkin bisa ditambah dengan tanggal lahirnya, jenis kelamin, oke. Dan untuk yang selanjutnya adalah atribut administrator. Kita bikin jadi ID admin, nama admin. Boleh ditambah dengan waktu jaga. Kita tetapkan seperti ini. Dan untuk ID, untuk administrator itu primary key-nya ID admin, dan untuk pasien itu ID pasien. Oke, setelah itu langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi di antara himpunan-himpunan entity yang ada beserta kunci tamunya atau foreign key. Oke, di sini sudah ada matrix sesuai dengan buku panduan praktikum. Di sini untuk entity-nya kita isi dengan entity yang sudah kita identifikasi dan kita tetapkan pada tahap sebelumnya. Ada dokter, ada pasien, dan administrator. Kita tulis ulang. Nah, di sini untuk cara membaca matriks ini itu adalah dari kiri ke kanan. Jadi kita di sini tentukan hubungan mereka itu apa. Nah, untuk dokter dengan dokter itu yang pasti tidak ada hubungan ya, dan dokter pasien ini ada hubungan, dokter dengan pasien ada hubungan, dokter memeriksa pasien. Kemudian dokter dengan administrator, kita pasien dengan dokter, pasien diperiksa. Pasien dengan pasien tidak ada hubungan. Pasien dengan administrator itu pasien bisa mendaftar ke administrator. Dengan administrator dengan dokter, administrator menyerahkan data seperti yang disebutkan dalam kasus tadi. Kemudian administrator dengan pasien, administrator melayani pasien. Oke. Untuk matriksnya sudah jadi. Jadi sekarang tahap selanjutnya adalah tahap keempat. Di sini menentukan derajat relasi untuk himpunan relasi dan menambahkan derajat kardinalitasnya berdasarkan matriks. Nah, berdasarkan matriks tadi itu untuk derajat kardinalitasnya berdasarkan dari kasus. Kalau untuk derajat relasinya itu ada 3 ya. Di sini ada 1:1. Di kodenya 1:1. Kemudian ada 1 ke banyak. Di sini kodenya seperti ini.
atau N1, N ke 1. Kemudian yang terakhir adalah banyak ke banyak. Atau many to many. Tabelnya seperti ini. Nah, dari studi kasus dan dari matriks kita bisa simpulkan bahwa di sini banyak dokter memiliki banyak pasien. Ya, itu yang pertama. Banyak dokter memiliki banyak pasien. Kemudian banyak pasien mendaftar pada banyak admin. Terus yang ketiga, banyak admin menyerahkan banyak data ke dokter dan banyak dokter memeriksa banyak pasien. Nah, dari ringkasan-ringkasan itu tadi yang sudah disebutkan ya, kita bisa tentukan nih bahwa derajat kardinalitasnya dokter dengan pasien, dokter dengan administrator, kemudian administrator dengan pasien. Nah, ini hubungannya dokter dengan pasien itu banyak ke banyak. Ya, karena banyak dokter bisa memeriksa banyak pasien. Kemudian dokter dengan administrator juga sama. Dan yang terakhir, administrator dengan pasien juga mempunyai derajat kardinalitas yang sama. Oke, dari sini langkah selanjutnya adalah kita akan membuat IRD-nya. Oke. Untuk IRD, proses pembuatannya kita akan langsung menggunakan aplikasi. Jadi kita lanjut ke aplikasi. Oke, untuk tahap pembuatan IRD melalui aplikasi pembuatan diagram ini tampak seperti pada layar, di mana langkah pertama adalah kita meletakkan kotak-kotak yang menunjukkan sebagai entity ya. Di situ ada dokter, kemudian nanti ada administrator, kemudian nanti di situ juga ada untuk entity pasien. Oke, setelah itu, sebelum menentukan relasi, kita akan memberikan atau membuat field-field atau atribut yang terlibat di dalam entity. Ini untuk dokter, ada ID dokter sebagai primary key, jadi kita pilihnya yang ada strip, ada garis bawahnya, kemudian ada nama dokter dan ada atribut. Dan ini sebagai pembeda kalau yang primary key dengan yang field biasa itu seperti pada gambar itu. Kemudian dilanjutkan dengan field atau atribut untuk entity yang lain, yakni entity administrator dengan primary key-nya ID ADM atau admin, singkatan dari admin, kita buat ID ADM saja. Kemudian ada nama administratornya dan field selanjutnya adalah waktu jaga. Nah, field ini disesuaikan dengan
hasil identifikasi kita tadi. Selanjutnya di situ ada field untuk entity pasien. Ada 4 field, yakni ID pasien sebagai primary key, kemudian nama pasien, tanggal lahir, dan yang terakhir adalah jenis kelamin. Ini hanya sampling saja ya. Nah, selanjutnya kita beri garis dari entity ke field sebagai bentuk kepemilikan. Oke, setelah semua field sudah kita tetapkan, langkah selanjutnya adalah meletakkan simbol-simbol yang menyatakan relasi antar entity. Oke. Untuk dokter dan pasien itu relasinya adalah dokter memeriksa pasien. Kemudian untuk administrator dan pasien itu relasinya adalah mendaftar. Dan relasi untuk dokter dan administrator adalah menyerahkan data. Dokter menyerahkan data kepada administrator. Tahap selanjutnya adalah menarik garis dari entity ke relasi, ke simbol relasi, atau memberikan garis sekaligus sebagai penanda kardinalitas antar entity. Oke, pasien ke administrator, many to many ya. Banyak pasien mendaftar kepada banyak administrator. Oke, untuk relasi yang terakhir, administrator menyerahkan data pada dokter. Oke. ERD pertama sudah selesai. Oke, tadi setelah kita sudah membuat ERD untuk 3 entity, sekarang dari ERD yang terbentuk tadi itu kan karena dia antar entity itu hubungan kardinalitasnya many to many. Nah, menurut aturan kalau misalnya satu entity dengan entity yang lain itu hubungannya adalah many to many, maka relasinya itu akan berubah menjadi entity baru. Nah, karena dokter, pasien, dan administrator itu tadi masing-masing relasinya adalah many to many, jadi kita akan menambahkan atau merubah tiap relasi tadi menjadi sebuah entity yang baru. Oke, di sini terlihat pada layar kita sedang menambahkan
simbol untuk entity baru, dan relasi-relasi yang baru untuk masing-masing entity. Oke. Nah, kita akan memberikan nama di entity di sini sebagai entity mendaftar. Kemudian untuk relasinya ini kita bacanya pasien melakukan pendaftaran kepada administrator. Relasinya seperti itu. Dan administrator dengan mendaftar itu kita buat nama relasinya menjadi melayani. Seperti yang sudah dijelaskan tadi sebelumnya, bahwa relasi dari hubungan many to many itu menjadi entity. Nah, entity di sini, entity yang muncul baru ini, dia untuk primary key-nya baru. Tapi untuk field-field yang lain, dia itu diisi dengan primary key dari entity yang saling terhubung. Jadi, untuk entity mendaftar, dia punya primary key-nya ID daftar, kita buat baru. Kemudian ID administrasi atau ID ADM dan ID pasien itu kita tambahkan sebagai atribut di entity mendaftar. Kemudian jangan lupa untuk menambahkan garis. Tambahkan garis dari entity pada simbol relasi, kemudian dari entity baru ke masing-masing atributnya. Nah, ini berlaku juga untuk entity dokter dan administrator. Hubungan dua entity ini sekarang menciptakan sebuah entity baru, yakni dokter administrator. Saya singkat menjadi dokter ADM. Nah, di sini administrator punya relasi untuk menyerahkan data. Kemudian untuk dokter adalah menyimpan data. Sama dengan entity mendaftar tadi, untuk entity dokter ADM ini punya primary key baru. Kita beri nama ID dokter admin atau dokter ADM. Kemudian atribut yang lainnya adalah meliputi ID ADM dan ID dokter. Jangan lupa untuk memberikan garis dari entity ke
atribut yang dimiliki. Kemudian garis dari entity ke simbol relasi. Ini dibacanya jadi satu dokter bisa banyak menyimpan data, dan satu administrator bisa banyak menyerahkan data. Oke, untuk selanjutnya kita akan menentukan relasi baru yang muncul dari entity dokter dan pasien. Dari relasi itu kemudian sekarang memunculkan sebuah entity baru, yakni kita beri nama dokter pasien. Dengan atributnya, untuk atribut kunci atau primary key-nya, kita buat ID pasien dokter, atau tinggal bisa disesuaikan. Dan kita ambil primary key dari pasien, yakni ID pasien, dan kita ambil primary key dari dokter, yakni ID dokter, sebagai field baru di dokter pasien. Kemudian dari hubungan dokter dan pasien ini akan memungkinkan muncul sebuah field baru, yakni resep. Oke, jika sudah semua, jangan lupa untuk memberikan garis dari entity dokter ke atribut-atributnya yang dimiliki. Kemudian nanti dari dokter ke pasien yang dilalui oleh relasi diperiksa. Itu juga perlu ditambahkan garis. Ini tampilan akhir dari IR di rumah sakit antara dokter, pasien, dengan administrator, di mana dari masing-masing entity tadi memunculkan sebuah entity baru dengan kunci utama yang baru, dan kunci utama pada field dokter, pasien, dan administrator menjadi kunci tamu pada entity yang baru. Oke, ini adalah hasil akhir dari praktikum ya, yang tadinya kita hanya memiliki 3 entity awal, yakni dokter, pasien, dan administrator, karena adanya hubungan kardinalitas dari many to many, sehingga menimbulkan adanya entity baru. Jadi relasi awal kemudian berubah menjadi sebuah entity baru dengan primary key baru, dan untuk atribut-atribut itu berasal dari masing-masing entity, masing-masing
primary key dari entity yang saling terhubung. Nah, dari hasil praktikum tadi kita bisa simpulkan bahwa untuk mengidentifikasi atau menentukan entity itu diawali dengan kita harus cermat dalam membaca kasusnya, supaya karena dari situ kan nanti kita bisa menentukan entity-entity yang terlibat. Sekian dari saya, terima kasih.